Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat selalu ya, dan terus semangat meski belajar dari rumah. Baik, hari ini kita akan belajar di tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan, pembelajaran 4. Muatan pelajaran kita pada hari ini yaitu PPKN dan Bahasa Indonesia. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu 1. Siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri kalimat efektif pada teks tentang semangat persatuan. 2. Siswa mampu menulis peristiwa penting tentang semangat persatuan dan kesatuan berdasarkan teks sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dengan menggunakan kalimat efektif. 3. Siswa mampu mengidentifikasi contoh manfaat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan masyarakat sekitar. 4. Siswa mampu menuliskan contoh manfaat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan masyarakat sekitar. Nah, baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang perjuangan bangsa Indonesia untuk diakui oleh bangsa atau negara lain atas kemerdekaannya. Tahukah kamu, para pahlawan juga bersatu dan bekerja sama melalui cara diplomasi dengan tujuan untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan kemerdekaan bangsa kita. Jadi, para pahlawan itu tidak hanya berjuang melawan penjajah, tetapi juga bekerja sama melalui jalur diplomasi atau jalur perundingan supaya kemerdekaan Indonesia diakui negara lain. Nah, upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak hanya dilakukan melalui pertempuran, namun juga dilakukan melalui jalur diplomasi, perjanjian dan perundingan, seperti perjanjian Linggarjati, perjanjian Renville, perjanjian Roym-Royen, dan konferensi meja bundar. Nah, berikut ini contoh-contoh perjanjian dan perundingan yang dilakukan bangsa Indonesia. Yang pertama yaitu perjanjian Linggarjati yang terjadi pada tanggal 15 November 1946 sampai 25 Maret 1947. Perjanjian Linggarjati adalah perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat, yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Perjanjian tersebut ditandatangani secara sah oleh kedua negara pada 25 Maret 1947. Nah, adapun hasil perundingan tersebut yaitu 1. Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. 2. Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia paling lambat tanggal 1 Januari 1949. 3. Pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk Negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. 4. Dalam bentuk RIS, Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth atau persemakmuran. Ternyata terjadi pelanggaran perjanjian. Pelaksanaan hasil perundingan ini tidak berjalan mulus. Pada tanggal 20 Juli 1947, Gubernur Jenderal Van Mock akhirnya menyatakan bahwa Belanda tidak terkait lagi dengan perjanjian ini. Pada tanggal 21 Juli 1947, meletuslah agresi militer Belanda pertama.
Baik, anak-anak, itu tadi adalah perjanjian Linggarjati. Kemudian yang kedua adalah perjanjian Renville yang terjadi pada tanggal 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948. Perjanjian ini dilakukan antara Indonesia dan Belanda. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 di atas kapal perang Amerika Serikat yang berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Perundingan dimulai pada tanggal 8 Desember 1947. Perundingan ini ditengahi oleh Komisi Tiga Negara atau KTN, yaitu Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Amir Syarifuddin. Delegasi Kerajaan Belanda dipimpin oleh R. Abdul Qadir Widjoyo Atmojo. Adapun hasil perundingannya yaitu 1. Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. 2. Disetujuinya sebuah garis yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. 3. TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur. Baik, perjanjian yang ketiga yaitu perjanjian Roym-Royen yang terjadi pada tanggal 14 April 1949 sampai 7 Mei 1949. Perjanjian ini dimulai pada tanggal 14 April 1949 dan ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Nama perjanjian ini diambil dari kedua pemimpin delegasi Muhammad Roym dan Herman van Rooyen. Tujuan perjanjian ini adalah untuk menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum konferensi meja bundar di Den Haag. Adapun hasil pertemuannya yaitu 1. Angkatan Bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya. Pemerintah Republik Indonesia akan menghadiri konferensi meja bundar. 2. Pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. 3. Angkatan Bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tawanan perang. Nah, yang terakhir yaitu konferensi meja bundar yang terjadi pada tanggal 23 Agustus 1949 sampai 2 November 1949. Adapun hasil konferensi meja bundar ini adalah 1. Belanda mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai negara merdeka dan berdaulat. 2. Status Irian Barat diselesaikan dalam waktu setahun sesudah pengakuan kedaulatan. 3. Akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. 4. Republik Indonesia Serikat mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak konsesi dan izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda. 5. Pengambil alihan utang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Serikat. Baik anak-anak, setelah membaca teks di atas, lengkapilah peta pikiran berikut dengan menggunakan kalimat efektif. Nah, contohnya, siapa delegasi Indonesia dan Belanda dalam perjanjian Renville? Delegasi Indonesia diwakili oleh Amir Syarifuddin, sedangkan delegasi Belanda diwakili oleh R. Abdul Qadir Widjoyo Atmojo. Nah, nanti anak-anak bisa melengkapi kalimat efektif berikutnya menggunakan kata tanya apa,
Mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Nah, baik anak-anak, kamu sudah mengetahui bahwa upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia juga dilakukan melalui upaya diplomasi untuk mencapai kesepakatan. Agar tujuan diplomasi tercapai, maka diperlukan kerjasama dan persatuan dari semua pihak. Baik anak-anak, berikut tadi adalah pembelajaran kita pada hari ini di tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan, pembelajaran 4. Semoga dapat membantu anak-anak dalam belajar di rumah. Baik, Ibu Guru akhiri, sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.